Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Budi Laksono yang pada kali ini akan meneruskan penerangan dari teman saya yaitu Aminah. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi. Jadi jenis-jenis komunikasi ini digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan aktivitas hubungan antara manusia ataupun kelompok. Dan jenis komunikasi tersebut terdiri dari yang pertama komunikasi verbal, itu mencakup aspek-aspek yang berupa yang pertama vocabulary atau perbendaraan kata-kata. Jadi dalam komunikasi ini tidak akan efektif bila pesan yang disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Yang selanjutnya yaitu racing, kecepatannya. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kesepakatan bicara dapat diatur dengan baik. Yang selanjutnya yaitu intonasi suara. Dalam intonasi suara ini akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain. Artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda, intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya yaitu humor. Humor ini dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Jadi menurut Dugan ini memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Yang selanjutnya yaitu singkat dan jelas. Ini komunikasi akan lebih efektif apabila disampaikan secara singkat dan jelas tanpa bertele-tele. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir dalam komunikasi verbal ini adalah timingnya, waktu yang tepat, yaitu hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang tersedia untuk berkomunikasi, yaitu artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar ataupun memperhatikan apa yang disampaikan. Yang selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini penyampaian pesan tanpa kata-kata, dan komunikasi nonverbal ini memberikan arti pada komunikasi verbal tersebut. Yang termasuk komunikasi nonverbal ini ekspresi wajah atau mimik yang merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi karena ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang. Yang selanjutnya kontak mata merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab, berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan, bukan sekedar mendengarkan. Yang selanjutnya itu sentuhan. Sentuhan ini adalah berbentuk komunikasi personal, mengingat sentuhan lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Yang selanjutnya yaitu postur tubuh dan gaya berjalan. Hal ini sangat mempengaruhi karena dapat memperlihatkan ekspresi dirinya. Yang selanjutnya itu sound atau suara. Jadi sound ini sangat dalam rintihan, menarik nafas panjang, tangisan juga salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Yang terakhir yaitu gerak isyarat adalah yang dapat mempertegas pembicaraan menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi, seperti mengetuk-ngetukkan kaki atau menggerakkan tangan selama berbicara, menunjukkan seseorang dalam keadaan stres, bingung atau sebagai upaya untuk menghilangkan stres. Yang selanjutnya yaitu D, hambatan komunikasi. Dalam beberapa komunikasi mesti terdapat hambatan-hambatannya. Yang pertama yaitu hambatan teknis. Hambatan teknis ini biasanya adanya keterbatasan fasilitas ataupun peralatan komunikasi. Dari sisi teknologi semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga saluran komunikasi dapat diandalkan dan efisien sebagai media komunikasi. Yang selanjutnya itu hambatan semantik. Hambatan semantik ini menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau secara efektif. Jadi definisi semantik ini sebagai studi ide atau pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Yang selanjutnya hambatan manusiawi. Hal ini biasanya terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan dalam kemampuan ataupun ketidakmampuan dalam alat-alat pencerita seseorang. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.